warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, jumpa lagi dengan saya Imelda Dwi Hedianti. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat semua kan? Dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Dan semoga meskipun di tengah pandemi ini tidak mengurangi rasa semangat teman-teman. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filum Echinodermata. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih Echinodermata itu? Nah, jadi teman-teman, Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Nah, jadi teman-teman, Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Jadi dapat disimpulkan bahwa Echinodermata merupakan hewan yang kulitnya berduri. Sedangkan kelompok hewan ini meliputi bintang laut, bintang mengular, landak laut, lilia laut, dan mentimun laut atau biasa disebut dengan tripang. Nah, sekarang kan sudah tahu kan apa itu Echinodermata? Namun, tidak cukup berhenti di sini teman-teman. Setelah kita mengetahui apa itu Echinodermata, kita juga harus mengetahui juga gimana sih ciri-ciri dari Echinodermata itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, ciri-ciri dari Echinodermata yang pertama yaitu tubuh Echinodermata terdiri dari 3 lapisan atau biasa disebut dengan tripoblastik. Selain itu, Echinodermata bergerak menggunakan ambulakral, yakni kaki tabung dengan lubang-lubang kecil, di mana fungsinya untuk menghisap. Oke, ciri-ciri lainnya yaitu pada saat larva, Echinodermata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Namun, pada saat dewasa, bentuk tubuh dari Echinodermata itu sendiri simetri radial. Nah, jadi teman-teman, itu tadi merupakan ciri-ciri umum dari Echinodermata. Nah, kemudian kita membahas mengenai reproduksi dari Echinodermata. Jadi teman-teman, Echinodermata berkembang biak secara seksual dan proses fertilisasinya yang berlangsung secara eksternal atau di dalam air laut. Untuk penjelasan berikutnya yaitu mengenai klasifikasi Echinodermata. Nah, untuk pemahaman yang lebih mendalam, yuk simak penjelasan berikut ini. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi Echinodermata. Filum Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas, di antaranya yaitu Jadi, klasifikasi dari Echinodermata itu terbagi menjadi 5 kelas, diantaranya yaitu Asteroide, Echinoide, Apoeuroide, Holoturoide, dan Crinoide. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pada kelas Asteroide. Jadi, asteroide adalah anggota dari Echinodermata yang paling terkenal karena bentuknya yang seperti bintang. Seluruh tubuhnya terbungkus duri yang sifatnya tumpul dan pendek. Sedangkan duri pada kulit asteroide berasal dari endoskeleton yang bersifatnya keras. Perlu teman-teman perhatikan, berikut ada gambar dari anatomi dan morfologi dari bintang laut. Di mana bintang laut memiliki tubuh berbentuk cakram. Pada struktur bintang laut terdapat ada permukaan aboral dan permukaan oral. Pada permukaan aboral terdapat keping cakram, dan selain itu pada permukaan aboral terdapat madreporit. Selain terdapat madreporit, pada permukaan aboral terdapat anus. Selain itu juga ada duri serta tentakel di ujung struktur tubuh bintang laut. Sedangkan anatomi internal yang pertama yaitu ada sistem pencernaan. Mulut terletak di bagian bawah tubuh. Ini membuka melalui kerongkongan pendek ke perut jantung yang kemudian mengarah ke perut kedua. Kemudian pilorus, sedangkan setiap lengan pada bintang laut juga berisi 2 pilorik, caeca, serta tabung hampa panjang bercabang keluar dari perut pilorus. Sedangkan sistem saraf pada bintang laut sedikit rumit, tetapi tidak memiliki otak tengah yang benar. Seperti umum untuk semua Echinodermata, bintang laut memiliki jaringan jalinan saraf yang disebut dengan plexus saraf yang berbaring di bawah dan di dalam kulit. Mereka juga memiliki sistem vaskular hidrolik yang membantu mereka dalam gerak.
Sistem vaskular ini, air memiliki banyak proyeksi yang dikenal sebagai kaki tabung yang muncul melalui bukaan di dalam endoskeleton tersebut. Namun, meskipun echinodermata tidak benar-benar memiliki masukan sensorik yang terdefinisi dengan baik, mereka sensitif terhadap sentuhan, cahaya, suhu, orientasi, dan kondisi air di sekitar mereka. Banyak bintang laut juga memiliki sel fotoreseptor, di mana individu di seluruh tubuh mereka yang membantu mereka menanggapi cahaya bahkan ketika aerospos mereka ditutupi. Kelas yang selanjutnya yaitu kelas Ophiuridae. Ophio memiliki arti ular. Ophiuridae berarti adalah anggota echinodermata yang berbentuk seperti ular. Memang, sepintas tampaknya seperti asteroide, namun sudutnya tidak tajam dan melengkung. Ophiuridae ini memiliki struktur lengan yang pipih, fleksibel, dan lebih elastis. Ophiuridae juga memiliki daya regenerasi yang cukup tinggi. Apabila salah satu lengannya terputus, ia bisa tumbuh lagi dan tetap hidup. Selain itu, anggota echinodermata ini hidup pada perairan dangkal maupun pada perairan dalam. Ia memang bangsa udang dari arthropoda yang setingkat dengan lebih primitif darinya. Mereka itu biasa aktif bergerak di malam hari menggunakan lengan-lengannya yang panjang. Morfologi dari bintang mengular ini sendiri, yang pertama yaitu ada lengan. Silahkan teman-teman perhatikan pada gambar tersebut. Kemudian ada mulut, selain itu juga ada madreporid, dan pada bintang mengular ini juga terdapat tentakel. Silahkan teman-teman perhatikan gambar dari morfologi bintang mengular ini. Tubuh dari bintang mengular ini tubuhnya simetri bilateral. Selain itu memiliki 5 lengan, tetapi pada beberapa spesies lain ada yang juga memiliki 6 lengan. Lengannya berbentuk seperti cambuk dan bisa digerakkan secara fleksibel. Lengan menempel pada cakram tubuh atau biasa disebut dengan calyx, serta mulutnya terletak pada pusat tubuh dan memiliki 5 rahang. Mulut bintang ular laut mempunyai fungsi sebagai tempat masuknya makanan dan keluarnya zat sisa. Ini merupakan gambar anatomi dari bintang ular. Perlu teman-teman perhatikan bahwa pada lengan Ophiuridae ini memiliki 5 lengan, di mana itu menempel pada cakram pusat yang disebut calyx. Selain itu, bintang ular juga memiliki 5 rahang, di mana di belakang rahang ada kerongkongan pendek dan perut besar serta buntu yang menempati setengah cakram. Namun, pada kelas Ophiuridae ini tidak memiliki usus maupun anus. Pencernaannya terjadi di perut, serta pertukaran udara dan ekskresinya terjadi pada kantong yang disebut dengan bursai. Selain itu, kelas Ophiuridae memiliki gonad, di mana gametnya disebar oleh bursal sac. Sistem saraf terdiri atas cincin saraf utama yang bekerja di sekitar cakram utama. Selain itu, Ophiuridae tidak memiliki mata atau sejenisnya, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk merasakan cahaya melalui reseptor pada epidermis. Sistem vaskular air umumnya memiliki satu madreporid. Kaki tabung tidak memiliki penghisap dan ampula. Ophiuridae memiliki kemampuan untuk meregenerasi kaki yang putus. Ophiuridae juga menggunakan kemampuan ini untuk melarikan diri dari predator seperti kadal yang mampu memutuskan ekor mereka untuk membingungkan pengganggu. Sedangkan sistem pernapasan pada bintang ular yaitu pernapasannya dilakukan oleh 5 pasang kantong kecil yang bercelah di sekitar mulut. Alat ini berhubungan dengan saluran alat reproduksi atau biasa disebut dengan gonad. Sedangkan sistem pencernaan makanannya, alat pencernaan makanannya terdapat dalam bola cakram, dimulai dari mulut yang terletak di pusat tubuh, kemudian lambung yang berbentuk kantong. Namun, hewan ini tidak memiliki anus. Pada sekeliling mulut terdapat rahang yang berupa 5 kelompok lempeng kapur, di mana makanannya dipegang dengan satu atau lebih lengannya, kemudian dihentakkan dan dengan bantuan tentakel dimasukkan ke mulut. Sesudah dicerna, bahan-bahan yang tidak tercerna dibuang keluar
melalui mulutnya. Jenis kelamin hewan ini terpisah, di mana hewan ini melepaskan sel kelamin ke air dan hasil pembuahannya akan tumbuh menjadi larva mikroskopis yang lengannya bersilia atau disebut dengan Pluteus, di mana Pluteus kemudian mengalami metamorfosis menjadi bentuk seperti bintang laut dan akhirnya menjadi bintang ular. Kelas selanjutnya yaitu kelas Holothuridae. Orang awam biasa menyebut Holothuridae ini sebagai teripang atau mentimun laut. Struktur tubuh dari mentimun laut ini lunak dan berduri di sekujur tubuhnya. Ia memiliki mulut dan anus untuk menjalankan proses pencernaan. Yang keduanya terletak pada kutub yang berlawanan. Perlu teman-teman perhatikan, itu merupakan morfologi teripang secara umum, di mana diantaranya pada bagian anterior terdapat tentakel, di mana tentakel ini berfungsi sebagai alat gerak, perasa, memeriksa, dan alat penangkap mangsa. Selain itu, pada bagian posterior terdapat anus, di mana anus yaitu untuk mengeluarkan sisa metabolisme pada teripang. Selain itu, pada morfologi teripang juga terdapat kaki tabung, dan pada bagian morfologi teripang juga terdapat papila. Sedangkan kaki tabung pada teripang untuk peraba berada di sisi dorsal tubuh dan disebut dengan sebagai papila. Ini merupakan gambar anatomi dari teripang, di mana pada anatomi teripang juga terdapat madreporid, di mana madreporid merupakan lempeng tali lapisan pada ujung saluran air. Kemudian juga terdapat gonad, di mana gonad yaitu kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai penghasil hormon kelamin. Selain itu juga terdapat esofagus, di mana esofagus yaitu saluran di belakang rongga mulut yang berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dan lambung. Sedangkan anatomi lainnya juga terdapat kloaka, di mana kloaka tersebut sebagai alat pencernaan. Bentuk tubuh teripang secara umum adalah silindris, memanjang dari ujung mulut ke arah anus. Sedangkan mulut terletak di ujung bagian depan atau anterior, dan anus di ujung bagian belakang atau posterior.